Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Rumil yang hadir pada pagi hari ini, kumaha daramang sehat? Alhamdulillah, nggak ada yang sakit hatinya. Insya Allah wajahnya sehat, badannya sehat, hatinya sehat. Mudah-mudahan kantongnya sehat semua juga. Ini akhir bulan apa awal bulan? Akhir ya. Akhir menuju awal, alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung nih lagi pada tebel kantongnya, karena habis pada gajian di akhir bulan ya. Baik, mudah-mudahan yang tebal bukan hanya kantong dan isinya saja, tapi insya Allah iman kita makin tebal. Karena dipakai buat ngaji, dipakai buat ibadah, dipakai buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya saya ketemu lagi sama ibu-ibu. Mohon doa mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu-ibu juga semua sehat. Pulang dari sini insya Allah ada yang bisa dibawa jadi bekal nanti buat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pagi hari ini menarik. Ria membawa bencana. Ria itu apa ibu-ibu? Pamer kalau bahasa orang kitanya mah ya. Saya kemarin ngajar kitab fikih di dekat rumah saya ya. Itu kebetulan orang-orang kampung tuh daerah Grogol Depok, ada orang sana ibu-ibu? Arah Rangkapan Jaya ya. Jadi seperti satu musola. Saya tanya sama ibu-ibu, apa bedanya wajib, sunnah atau mandub ya? Wajib, sunnah, haram, makruh dengan mubah. Wajib dulu deh, apa maknanya wajib ibu-ibu? Tuh karena banyak orang Betawi ya, orang situ asli, wajib itu artinya kudu, ustazah kata. Saya bilang, kudu tuh apa ibu-ibu? Kudu tuh harus. Harus tuh bagaimana? Ya pokoknya harus dilakukan katanya. Nggak ada lagi definisi yang lain. Saya bilang, udah kalau kita mah kenalnya begitu ustazah, wajib itu kudu, kalau kata orang kampung mah begitu. Saya bilang itu benar, tapi definisi terkait wajib yang lebih tepatnya adalah mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, kata para ulama. Wajib itu perkara kalau yang dikerjain mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ini kayak sholat, wajib apa enggak? Wajib, dikerjain berpahala, ditinggalin dosa. Kebalikannya haram. Haram itu apa? Mayusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Yang ninggalin berpahala, yang ngerjain berdosa. Jadi lawannya wajib adalah haram. Jadi kalau orang kampung ditanya jawabannya simpel, kudu. Kalau haram apa bu? Kagak boleh katanya. Udah, saya bilang ya udah, itu definisi ibu-ibu ya. Yang penting sholatnya jalan, ibadahnya jalan. Tapi setelah diberi pemahaman, alhamdulillah lumayan terbuka sedikit gitu ya ibu-ibu ya. Nah, sampai mana kita? Lupa saya tuh. Lanjutannya. Kudu, sampai kudu. Kudu kita lanjut lagi ini ya. Ria membawa bencana. Ria itu kata para ulama asal katanya ru'yah. Nah ru'yah itu secara fi'il madinya ro'a ya, ro'a artinya pengen dilihat. Jadi orang yang ria, bahasa gampangnya tadi pamer ya. Lebih simpelnya dan lebih tertatanya lagi, orang ria itu adalah orang yang ketika beramal atau melakukan sesuatu pengen amalnya dilihat, dipandang sama orang lain, tuh ria.
Bahkan kata para ulama, riya itu juga disebut dengan syirkul asgor, syirik kecil. Jadi ada syirkul akbar, ada syirkul asgor. Syirkul akbar itu apa? Menyekutukan Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun kita udah tobat nih, salah satunya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ibu-ibu pengen kaya, datang ke dukun. Ya, pengen suaminya makin cinta, datang ke peramal, datang ke orang pinter. Ada bu yang gara-gara pengen suaminya nempel terus, dia taruh darah haidnya itu di minuman suaminya. Ada ustazah, banyak kejadian kayak begitu. Ini sudah menyekutukan Allah. Asyirkul akbar, pengen kaya, minta sama pohon, pengen ini, pengen populer, pengen punya jabatan, dia datang kepada selain Allah. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang datang man atakahinan au arrafan, dia datang sama dukun, dia datang sama orang pinter, dia datang sama peramal yang katanya bisa memberikan segala-galanya, ya, itu nggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Jadi hati-hati jangan meminta kepada selain Allah. Itu syirkul akbar, syirik besar. Jadi kalau pengen punya jabatan, popularitas, apapun yang pengen kita capai harus dengan kemampuan kita dan tawakal kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ada syirkul asgor, syirik kecil. Nah, syirik kecil itu salah satunya adalah riya, pamer, pengen dilihat sama orang. Dia beramal bukan karena Allah, tapi beramalnya karena pengen dipuji oleh manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, siapa Ali bin Abi Thalib itu bu? Mantunya Rasul plus sepupunya Rasul. Rasul punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Rasul punya anak namanya Siti Fatimah nikah, suaminya namanya. Jadi Ali ini sepupu juga, mantu juga. Apa kata Imam Ali karamallahu wajhah? Orang riya lil muroi salasu alamat. Orang pamer sama riya cirinya 3. Ya, cirinya 3. Yang pertama, yaksalu idza kana wahdah. Orang riya itu dia males kalau lagi sendirian, nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang mandangin ibadahnya, nggak ada yang nengok amal dia males. Udah deh, nggak ada siapa-siapa, nggak bakal ada yang muji saya. Yaksalu idza kana wahdah, lagi sendirian, dia males, dia nggak mau ningkatin ibadahnya. Selanjutnya dia gemar melakukan maksiat. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, orang riya itu kalau lagi sendirian dia maksiat, kalau lagi ramai orang dia berani nahan dirinya untuk tidak maksiat. Tuh, yaksalu idza kana wahdah. Jadi kalau kita mau lihat ibu-ibu, bagaimana diri kita yang sebenarnya, lihat kalau lagi sendirian. Jangan kalau lihat lagi di taklim, di pengajian, lagi kumpul sama teman, hoax itu. Nggak semuanya benar, betul ya bu ya? Tapi lihat bagaimana diri kita saat sendirian. Suami nggak ada, anak nggak ada, keluarga nggak ada, kita di rumah sendirian. Ngapain? Oh, yang kita buka akun gosip, WA-WAan sama temen, ngomongin orang. Yang kita buka hal-hal yang tidak baik. Nah itu bisa dinilai diri kita yang sebenarnya tatkala kita saat sendirian. Jadi kata Imam Ali, yang pertama orang riya males kalau lagi sendiri, kagak ada yang muji. Yang kedua ciri orang riya, wayan syatu idza kana finnas. Kalau lagi ramai orang, banyak orang di tengah keramaian, dia rajin, bukan main bu. Sholat duha yang biasa 2 rakaat, 20 rakaat dia lakukan. Lagi ramai orang, ya. Sholat sendirian biasanya cuma 5 menit, 10 menit kelar. Tapi gara-gara ada mertua, setengah jam itu sholatnya baru kelar. Takbirnya dia panjangin, Allah
Sampai kedengeran kata mertuanya bilang, ya Allah, mantu gue emang soleha bener katanya. Takbirnya aja panjang luar biasa katanya. Ini hati-hati nih, kita jangan sampai ketika ramai orang kita berusaha memperlihatkan amal terbaik, pengen dipuji. Yaksalu idza kana wahda wa yansyatu idza kana finnas. Ramai orang ditambahin sedekah, ada kawan di samping. Kita ngeluarin 50.000, malu cepet deh kita keluarin. Tapi kalau nggak ada orang, cepet itu minta kembalian sama panitia, tolong kembaliin 99.500 ya. Kenapa? Iya nanti buat belanja lagi soalnya. Nah ini yang harus jadi reminder buat kita, yang harus jadi muhasabah. Apakah amal kita benar-benar tulus lillahi ta'ala? Itu yang membedakan orang ria atau tidak. Dari niat awalnya lillahi ta'ala atau linnas. Tujuannya manusia atau tujuannya Allah. Kalau tujuannya Allah, dipuji nggak masalah, nggak dipuji nggak masalah. Karena bukan manusia yang mau dia cari, bukan validasi pengakuan dari manusia, tapi yang dia cari validasi dari Tuhannya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga cirinya, tadi yaksalu idza kana wahda wa yansyatu idza kana finnas. Yang ketiga, wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yankusu idza dhumma. Ya, kalau dipuji amalnya nambah, tapi kalau dicela dia tidak lagi beramal. Itu ciri orang yang ria. Kalau dia yang muji, tadi saya bilang yang tadinya 50 jadi 100. Tapi kalau nggak ada yang muji, minta kembalian. Nah ya, itu ciri orang yang ria, kata Imam Ali. Jadi cukup 3 saja. Lagi sendiri males, lagi rame orang dia rajin, ya, berubah dari biasanya. Dan yang ketiga, kalau dipuji dia nambah amal, kalau dicela dia mengurangi amalnya. Ya ibu-ibu sekalian ya, Ustazah, ya Allah ya Rob, susah banget untuk nggak ria Ustazah. Karena setiap kita pasti pernah terbesit ria nih dalam hati nih, betul nggak Bu? Siapapun itu, mau ibu-ibu sebagai jamaah, mau saya sebagai penceramah, orang yang kaya raya, yang punya jabatan, yang punya popularitas, yang punya kuasa dan lain sebagainya, ada istilah pencitraan. Betul ya? Apalagi sekarang mau masuk musim pemilu. Tapi jangan kita bahas itu. Itu pilihan masing-masing ya. Pesan saya, kita masuk nanti tahun 2024 nih rasa-rasanya agak panas. Kelihatan jarang hujan akhir-akhir ini. Ya Bu ya. Kenapa panasnya? Mulai dari akhir 2023 bapak sama anak udah berantem masalah pilihan. Suami istri nggak mau tidurnya saling hadap-hadapan gara-gara beda pilihan. Ada Ustazah? Ada. Banyak. Abang adek nggak mau saling nanya, kenapa? Gara-gara beda pilihan. Ditakutkan nanti 2024 gara-gara beda pilihan ada yang sampai menghilangkan nyawa. Naudzubillah min zalik. Itu nanti tahunnya politik tahun depan. Jadi mau beda pilihan, ibu nyoblos siapa, saya nyoblos siapa, itu hak masing-masing. Kita punya pandangan tersendiri, kita punya pilihan tersendiri, silahkan. Tapi jangan sampai dengan membela pilihannya akhirnya sama keluarga sendiri memutuskan tali silaturahim, ya Bu ya. Nauzubillahi min zalik. Baik. Selanjutnya tadi kita sudah tahu tuh ciri orang ria ada 3 ya. Ria termasuk syirik kecil, menyekutukan Allah, tapi yang syirkul asgor kecil ya. Kemudian lagi yang kedua, Imam Ali sudah menjelaskan bagaimana 3 ciri orang yang ria itu. Yang ketiga, Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam bukunya Maqasidur Riayah li Hukukillah itu juga menjelaskan ria itu biasanya timbul di 3 keadaan. Kalau kita mau beramal, ini kita bicara ria dalam perkara ibadah dulu ya, karena kalau ria dalam perkara duniawi rata-rata begitu pasti ya. Tapi kalau dalam perkara ibadah ini yang harus kita wanti-wanti. 1, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ada orang terbesit ria. Ria ini tempatnya di hati Bu. Jadi tiba-tiba hadir aja, kayaknya gue paling cakep suaranya di sini katanya.
kayaknya saya paling cantik hadir di sini dan lain sebagainya. Kayaknya amal saya paling banyak nih gitu ya. Nah ini terbesit ria. Jadi yang pertama, terbesit ria sebelum dia mulai beramal. Dia mau sholat, belum mulai takbirnya, belum mulai sholatnya, udah ada niat ria dari pas dia ngambil air wudhu. Paham ya Bu ya? Kita wudhu, masuk masjid, kita merasa kita yang paling alim, kita yang merasa kita paling bagus lah ibadahnya. Sudah punya wudhu, baru mau masuk ke masjid langsung kepikiran, kayaknya sholat saya itu paling bagus nanti di antara yang lainnya. Bacaan saya paling bagus di antara yang lainnya. Maka saya harus perlihatkan bagaimana gambaran sholat pada diri saya. Tuh, jadi sebelum beramal dia sudah ria. La yanwi bi amalihi illa birriya. Dia tidak beramal lagi karena Allah, tapi niatnya dipuji sama manusia. Biar dilihat, dipuji, disanjung-sanjung. Tuh, satu kondisinya ketika belum mulai amal udah ria di sini. Yang kedua, mau beramal kemudian timbul ria. Artinya ketika amalan itu dimulai, kita tumbuh rianya. Tadi ngangkat takbir misalkan, Allah, kita tahu nih samping kita ada mertua, Allah, dikencengin. Yang tadinya nggak mau jahar bacaan Qur'annya, mau nyesir, tapi karena ada mertua saya harus dengar betapa indahnya saya suaranya. Saya tiap hari belajar tahsin di Rumil, saya bisa jadi qori'ah dan lain sebagainya, dia harus dengar bacaan Fatihah saya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Misalkan ya Bu ya. Jadi cengkok-cengkoknya aja itu dihadirkan. Padahal tadinya niatnya pengen sir bener-bener lebih khusyuk kepada Allah, tapi karena ada something, ada someone, ada seseorang di sisinya, dia rubah amalnya, dia rubah niatnya di awal banget. Baru niat sholat, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allah. Pelan dia nih takbir, Hu akbar Allah. Biasanya gitu kan ya. Nah ini kalau kita belajar fikih, ibu-ibu, ini sudah dibahas berkali-kali ya kalau dalam pembahasan fikih. Kalau masuk dalam kitabus sholah, pembahasan sholat, niat itu dikerjakan kapan Bu? Sebelum takbir atau saat takbir? Sebelum atau saat? Saat takbir. Kalau sebelum takbir namanya bukan niat, tapi talafus, pelafasan. Ya, pelafasan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i talafus tuh sunnah gitu ya. Artinya ada beberapa mazhab yang mewajibkan talafus sebelum sholat. Allahu Akbar itu lisannya ngomong takbir, Allah, tangan yang ngangkat, hatinya niat. Jadi dibarengin, ya. Maka niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'liha ya, wa mahaluha fil qalb. Tempatnya niat itu di hati, baca niat atau memulai niat ketika amal di awalnya itu. Ibu deh niat puasa Ramadan, itu kapan niatnya? Malam, tapi afdolnya ketika sahur ya, sambil kita sahur, kelar makan kita niat, nawaitu shauma ghadin an adai gitu ya. Nah itu sama seperti sholat, niatnya ketika takbir Allahu Akbar. Makanya orang yang takbirnya dia menghayati berarti dia lagi niat. Tapi kalau orang yang takbir itu kapan niatnya? Gitu. Ya, oke, berarti masih memahami niatnya itu sebelum takbir. Itu namanya talafus. Talafus itu menguatkan kita biar kita nggak lupa kita mau sholat apa. Kadang-kadang niatnya sholat subuh, talafusnya sholat zuhur. Saya niat sholat subuh, usolli fardhu zuhri. Salah katanya. Sering nggak begitu Bu? Sering ya? Nah itu talafus tuh menguatkan. Ketika kita mau niat sholat ini dibaca, baru saat takbir kita ingat, Allah, saya niat sholat subuh. Jadi kalau barnya kelar, di situ
takbirnya kelar, di situ juga niatnya kelar. Jadi kalau diperagain itu Allah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Ta'alanya kelar, birnya kelar. Birnya kelar apa tuh? Barnya kelar ya. Maksud saya takbir, jadi birnya tadi. Takbirnya kelar, Allahu Akbar, lisan yang ngomong Allahu Akbar, hatinya usolli fardhu subhi raka'atain lillahi ta'ala. Nah, ngangkat tangan, kalau kita belajar bab sholat, ngangkat tangan itu sunnah. Jadi ibu jangan dipermasalahin, ibu ngelihat orang sholat macem-macem angkat tangannya. Maaf ya, maksudnya gini, Allahu Akbar ada yang ke sini, Allahu Akbar ada yang ke perut, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah itu masing-masing punya dalil tersendiri. Itu namanya furu'iyah fikih. Ya, nggak ngangkat tangan pun nggak apa-apa karena sunnah. Tapi ngangkat tangan lebih berpahala. Ya, jadi ada sunnah sholat, ada rukun sholat. Gitu. Yang rukun sholat adalah niat sama takbiratul ihram. Kalau niat sama takbiratul ihram nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Allahu Akbar sholli fardhu. Nah itu yang menjadikan rukun sholat. Oke, kita berpindah dulu dari fikih ya, karena bahasannya lumayan panjang. Nah itu yang kedua, ada orang tadi riyanya saat memulai amalnya. Jadi ketika sholat dia baru mulai niat sama takbir, udah berpindah niatnya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena linnas, sebab pengen dipuji oleh manusia. Tuh. Jadi yang pertama sebelum beramal dia udah riya, yang kedua baru mulai amalnya dia udah riya, yang ketiga riyanya hadir di pertengahan dia lagi beramal. Udah sholat nih, sholat kita 4 rakaat zuhur. Di rakaat ketiga, ya, lagi ingin memulai rakaat keempat, mulai muncul riya. Memang gerakan saya itu beda sama yang lainnya. Memang kekhusyuan saya itu berbeda dengan yang samping-samping saya. Memang bacaan sholat saya itu tidak bisa disamakan sama kanan kiri saya. Saya paling khusyuk dalam sholat saya. Wow, pengen dipuji akhirnya, masuk tuh riyanya. Ya, nah ini ada yang sebelum, ada yang awal, ada yang di pertengahan. Jadi bagaimana ustazah kalau misalkan riya itu tiba-tiba terbesit baik sebelum, di awal maupun pertengahan? Buru-buru istighfar, ganti niat. Jadi sebelum mulai amal, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya niat ini beramal karena Allah, bukan karena yang lainnya. Langsung istighfar, ganti amal, ganti niatnya. Ya, ada orang yang dia nggak sadar, sampai salam dia tetap riya. Betul nggak Bu? Allahu Akbar riya, selama sholatnya bukan karena Allah, tapi dia menyombongkan dirinya sendiri. Ih, saya mau kenanya paling cakep, payetnya ada banyak kanan kiri, ya, modelnya mahal dan lain sebagainya. Belum sholat saya, wajah saya yang cantik, itu difikirkan sampai salam nggak kelar-kelar. Salamnya pun dia sangat-sangat terlihat lebih bagus dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan anggunnya dan lain sebagainya ya. Nah ini yang ngeri nih. Kalau dari awal sampai akhir dia nggak sadar, nggak buru-buru istighfar, nggak merubah niatnya lillahi ta'ala. Jadi buru-buru. Kalau kita sedang terbesit riya ketika beramal, buru-buru istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Buru-buru. Itu dalam hati ya Bu ya. Dalam hati nanti kita dibacanya. Ya, jadi itulah ciri orang yang riya, dan kapan saja riya itu bisa terbesit kalau dalam perkara ibadah. Kalau dalam perkara duniawi, kita bahas riya nih, pamer. Wah, jangan dikata nih zamannya medsos, media sosial, platform apapun sekarang kita gunakan. Ibu-ibu ditanya Facebook punya, Instagram punya, TikTok punya, Snack video punya, YouTube punya,
punya. Masing-masing punya akun tersendiri, ya. WA pun tiap hari nggak pernah berhenti yang namanya bikin status. Hati-hati terbesit ria. Ada yang ria dengan hartanya, ada yang ria dengan pasangannya, ada yang ria dengan jabatannya. Bahasa anak sekarangnya flexing. Wah, sekarang kalau ibu buka TikTok atau aplikasi lainnya ya, itu lagi rame orang-orang menunjukkan kekayaannya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita room tour rumah saya katanya. Ini kolam renangnya, ini kamarnya, ini barang-barang brandednya. Dan ibu-ibu demen nonton yang begitu. Betul nggak Bu? Betul nggak? Abis nonton itu ngadu sama lakinya. Bang, kita kalau punya rumah begini cakep bener nih bang, katanya. Akhirnya berantem rumah tangga gara-gara ngelihat flexing atau kepameran orang lain. Ini rame nih orang sekarang flexing di media sosial terkait dengan harta. Bahkan mohon maaf sekali, banyak yang ibadahnya juga jadi bahan flexing. Kemarin tahun 2023 adalah tahun di mana orang berlomba-lomba berangkat haji. Rame kemarin haji nih. Dan banyak yang haji itu dari para influencer, public figure, artis. Oh, rombongan mereka berangkat semua. Betul ya Bu ya? Karena kemarin tahun 2023 ini semua visa masuk. Jadi lumayan agak longgar keadaan di Saudi kemarin. Jadi yang pakai visa ziarah masuk, pakai visa turis dia masuk, yang pakai visa umroh dia udah mukim di sana berapa bulan dia masuk, ya. Jadi bukan hanya yang pakai visa furoda. Kalau furoda kan bayarnya mahal, ya. Jadi bisa langsung tahun itu juga berangkat, cuman kuotanya nggak lebih dari 3.000. Selebihnya apa? Visa ziarah, visa turis dan lain sebagainya. Dan itu banyak yang memanfaatkan, yang pakai adalah para public figure. Mulailah orang-orang yang nggak bisa haji, dia sedih, dia ngelihat media sosial. Wah, public figure ini berangkat. Mulai dari awal naik pesawat dia bikin vlog. Hai guys, alhamdulillah kita dapat kelas bisnis, makannya seperti ini dan lain sebagainya. Turun dari pesawat, dia videoin tuh tangga pesawatnya. Alhamdulillah katanya ABCD dan lain sebagainya. Masuk hotel, dia room tour hotelnya. Alhamdulillah kita di Mekah dan Madinah hotelnya bagus sekali, makanannya enak dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita nggak pernah tahu sih sebenarnya niat orang itu bagaimana ya. Tetapi flexing di zaman sekarang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang lain. Gara-gara flexing yang berlebihan, orang-orang itu banyak yang tidak bersyukur akhirnya dengan kehidupan kita, Bu. Betul nggak? Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada dua. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ibu kenal? Nggak kenal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi raja Umayyah kala itu. Ya, ini sifatnya nggak jauh beda sama Umar bin Khattab yang memimpin masyarakat Muslim kala itu luar biasa. Dalam sejarah itu diceritakan bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau diangkat jadi pemimpin, apa yang dia ucapin? Beliau nggak ngomong alhamdulillah, ya. Beliau nggak pencitraan, nggak. Ya, saya bisa memimpin masyarakat dengan sebaik mungkin. Saya akan berjanji ABCD, enggak. Yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika dapat amanah memimpin tersebut, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa Khalifah Umar? Kok Anda bilang innalillahi lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Khalifah Umar, karena ini musibah, bukan nikmat. Jadi pemimpin itu ujian. Betul nggak, Bu?
Banyak orang yang ketika tiba-tiba jabatannya diangkat sama Allah, ditarik tiba-tiba, dia nangis. Maka hati-hati menanggapi ujian, menanggapi fitnah dunia. Jangan sampai kita berlarut-larut. Itulah nggak bolehnya kita pamer, ria. Karena dari ria yang berlebihan bisa jadi penyakit ain buat orang yang lihat kita. Baru punya nikmat nih, harta banyak, flexing sana sini, ya, bikin video dan lain sebagainya. Orang yang nggak suka, hatinya dengki ngelihat kita, dia doain buruk. Sombong banget. Mudah-mudahan besok diangkat tuh nikmatnya sama Allah. Kena penyakit ain. Makanya pamer itu dilarang, bukan apa? Satu, bisa nyebabin dengki dan penyakit ain. Gara-gara terlalu berlebihan pamernya. Ibu punya suami ganteng, la ilaha illallah, sehari bisa 5 kali diupload di media sosial. Suaminya baru bangun tidur di videoin, ya Allah, alhamdulillah setiap hari ku memandang wajah yang seperti ini, ya Allah. Biarpun lagi ngiler-ngiler suaminya, tapi karena dia bangga pamer di video kan. Suaminya mau makan, alhamdulillah masakanku dipuji oleh suamiku yang tampan, upload lagi. Suaminya mau berangkat kerja pakai pakaian rapi, beginilah penampakan setiap hari yang kulihat di rumah, katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya saya sering bilang, nikmat yang kita punya jangan berlebihan, apalagi planning ke depan. Kita kalau punya planning ke depan, jangan dibocorin semua, apalagi di media sosial. Terkadang yang membuat planning dan rencana kita tuh gagal gara-gara ketidaksukaan orang lain mengetahuinya, doa dari mereka. Makanya kalau udah jadi baru kasih tahu orang. Jangan belum jadi baru planning, udah ngomong kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, ini berhati-hatilah dengan sifat ria yang bisa menghancurkan diri kita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa akibat dan bahaya dari ria? Yang pertama, amalnya sia-sia. Orang yang ria itu amalnya sia-sia, nggak ada yang diterima sama Allah. Kenapa? Karena niatnya tadi buat manusia, bukan lagi nyari ridha Allah. Makanya antara ria dan ikhlas nih bedanya tipis. Mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas buat agamanya, dia ibadah karena Allah, bedanya tipis. Ikhlas tuh bagaimana sih Ustazah? Ikhlas itu ketika tidak lagi terucap kata ikhlas dari mulut kita. Jadi kalau orang masih ngomong saya ikhlas bu, udah saya maafin, saya ikhlas, itu tandanya belum ikhlas, karena masih diungkit-ungkit. Coba ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu Allahus samad lam lahu kufuwan. Apakah dari surah Al-Ikhlas itu ada tertulis kata-kata ikhlas? Nggak ada. Tapi kita coba tengok surat An-Nas, judulnya An-Nas. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabb malikin. Ditemukan nggak kata An-Nas di dalamnya? Hampir setiap suratnya, ayatnya ada. Al-Falaq, waktu subuh, judul suratnya Al-Falaq, di dalamnya ada nggak kata-kata Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil, qul ya ayyuhal ka. Nama suratnya Inna a'tainakal. Nama surahnya Al-Hakumut Tak. Nama surahnya. Tapi kenapa namanya Al-Ikhlas, nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya? Betul nggak? Itu yang selama ini kita pikirkan tuh, kita renungin, kok ini cuma surah Al-Ikhlas yang judulnya Al-Ikhlas tapi nggak ditemuin kata-kata ikhlas di dalam surahnya. Itulah orang yang ikhlas tuh begitu. Ikhlas itu tatkala dia nggak nyebut-nyebut lagi. Jadi kalau ibu nge-WA orang, ngirim pesan ke orang, ketemu orang ibu masih ngomong saya mah ikhlas.
Itu sebenarnya lagi kesel hatinya, lagi tidak ikhlas, tapi pura-pura ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika nggak terucap lagi kata ikhlas. Ada orang minta maaf, kita nggak mampu ngomong apapun gitu, artinya mau mencoba ikhlas, gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah yang hadir orang-orang ikhlas semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, itu yang pertama, amalnya sia-sia, bahaya dari penyakit ria. Jadi ria ini membuat amal kita sia-sia. Yang kedua, ria ini dapat menyebabkan terkenanya penyakit rohani bagi seseorang, seperti gila pujian, gila kehormatan, gila panggilan, popularitas, dan lain sebagainya. Contoh, ada orang haji 3 kali, dipanggilnya kudu Bu Haji 3 kali. Jangan Bu Haji doang. Ini dulu ada film tukang bubur naik haji. Itu dia RT juga, haji juga, dipanggilnya harus Pak Haji RT 3 kali. Pak RT Haji 3 kali. Hati-hati nih. Ya, itu Mama Dede sebenarnya ada benernya juga Bu. Kalau Ibu pernah lihat videonya ya. Benar nggak? Benar. Cuman waktu itu mungkin menjawabnya intonasinya yang salah, tapi yang disampaikan benar. Bu Haji, Bu Haji. Emang kalau orang sholat ada yang dipanggil ibu sholat katanya, ada yang dipanggil ibu zakat katanya, ibu sedekah kan gak ada. Tapi kalau kita harus dipanggil Bu Haji, kan bukan kita yang mau. Kalau kita yang mau berarti kita maksa. Saya baru pulang haji nih, panggilnya Bu Haji ya. Awas aja gak panggil Bu Haji. Capek saya wukuf di Arafah nih, ada gelangnya nih, haji katanya. Bawa pulang ya. Hati-hati. Tapi kalau orang yang menyematkan panggilan tersebut, Bu Haji, sehat Bu Haji, alhamdulillah. Masa mau kita omelin Bu? Jangan manggil Bu Haji, ngapa? Kata emang kenapa? Malu nggak ada Bu Sholat, jangan Bu Haji gitu ya. Kan nggak seperti itu. Kadang panggilan orang itu jadi doa. Ini dulu saya pernah ceritain ya. Bu, Ibu, saya pernah ceritain dulu, pernah ada jamaah, itu dari guru saya dikisahkan, dia mau berangkat haji tapi nggak ada uang sama sekali. Ya, walaupun itu hajinya reguler kan lumayan juga biayanya. Zaman sekarang ya hanya orang-orang tertentu saja. Tapi alhamdulillahnya ada rizki yang ngeberangkatin. Nih orang udah tua, udah sepuh, dia kemana-mana. Kalau ketemu orang dipanggilnya Bu Haji, dia ke pasar beli ikan Bu Haji, beli ikan Bu Haji katanya. Itu jadi doa, alhamdulillah, mudah-mudahan beneran saya segera haji. Mau beli baju, ketemu tukang baju, Bu Haji, sini mampir Bu Haji. Padahal kita belum haji. Tapi kan doa dari lisan orang lain. Ya. Nah, satu ketika dia mau berangkat ngaji, kecelakaan. Ketabrak mobil, dar, begitu bunyinya Bu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa, nggak sampai kehilangan nyawanya, cuman lumayan agak patah tulang saja. Dibawa sama yang nabrak, bertanggung jawab, alhamdulillah nggak nabrak lari nih. Ketika nyampe rumah sakit, yang nabrak ini mau bertanggung jawab full. Pokoknya Bu Haji jangan dipikirin apapun. Saya bakal bertanggung jawab biaya rumah sakit, pengobatan, ini patah tulang Bu Haji, semua saya yang tanggung, karena saya yang salah. Ya. Dia nangis, Bu Haji ini. Yang nabrak pun gak enak, Bu Haji udah maafin saya apa belum sih? Kok dari tadi nangis mulu? Maaf nih nak, saya nangis bukan karena ditabrak, udah saya maafin, tadi saya juga lalai kata. Cuma saya nangis dari tadi, anak manggil saya Bu Haji, saya belum pernah haji.
memuji rasanya ada yang kosong dalam dirinya. Hati-hati, ini jadi reminder penting buat kita ya. Termasuk zaman sekarang, mohon maaf, pamer atau ria itu paling berlaku buat public figure. Nauzubillah Bu ya. Mohon doakan saya, mohon doakan sesama kita juga semuanya. Apalagi orang-orang yang punya followers. Jadi kalau Imam Ghazali ya, itu beliau menyebutkan salah satu penyakit pamer paling sering itu mengintai orang yang punya banyak pengikut. Misal ulama dia punya banyak jamaah. Ya, penguasa dia punya banyak orang-orang yang jadi backupan di belakangnya, para pendukungnya dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang kaya raya banyak nih yang jadi kaki tangannya. Dia merasa banyak pengikutnya, termasuk orang yang main media sosial, kemudian dia merasa banyak followers. Ada orang yang gara-gara banyak followersnya dia semena-mena. Padahal gara-gara punya followers itu dia jadi public figure yang dicontoh oleh orang lain. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, niat saya bukan lagi ngejar followers, bukan lagi ngejar yang lainnya, tapi ngejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tipis antara ria dengan ikhlas. Jadi yang kedua, gila kehormatan, gila pujian, banyak timbul penyakit rohani. Tadi ya, sombong, takabur, kemudian ingin dapat simpati dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahaya ria adalah menimbulkan pertengkaran dengan orang lain. Karena ria ini sifatnya mengungkit-ngungkit kebaikan. Ibu nolongin orang, habis itu diungkit, kata yang nolongin, saya nggak pernah minta tolong sama ibu, tapi kamu udah saya tolongin, minimal kamu bilang terima kasih sama saya. Nah, ini dapat menyebabkan pertengkaran sosial antar sesama. Mana tuh? Ya Bu ya. Termasuk ketika bersedekah, paling banyaknya dalam kasus sedekah. Sedekah ini bukan main Bu. Orang kalau mau sedekah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu ada 40 setan bergelantungan di tangannya untuk menghalangi dia bersedekah. Makanya orang mau sedekah itu ngeluarin duit dari dompetnya, berat bener nih tangannya. Ngangkatnya ya Allah. Dia cari, ada nggak yang 1000-an, ada nggak yang 2000, yang ketemu yang cepet mulu. Ini berat tangannya nih. Kenapa? Karena lagi digelantungin, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, oleh 40 setan. Makanya pernah ada kisah ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi itu lagi bikin pengajian, taklim. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, wahai jamaahku sekalian, orang mau sedekah itu gangguan setannya luar biasa. Bisikan setannya luar biasa. Kenapa? Karena setan gak suka sama orang yang rajin berderma, bersedekah kepada orang lain. Kemudian ada satu pemuda, dia tunjuk tangan, wahai Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya mau sedekah dan saya yakin saya mampu mengalahkan 40 setan yang menggelantung di tangan saya itu. Silahkan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, apa yang mau kamu sedekahkan? Saya punya gandum di rumah, izin mau pulang dulu Syekh. Pulang ke rumah, uculuk. Begitu pulang ke rumah, dia ketemu satu, apa disebutnya, satu karung gandumnya. Dia ambil gandumnya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, alhamdulillah saya telah mengalahkan 40 setan yang menghalangi saya untuk bersedekah. Dibawanya gandumnya dengan perasaan senang. Saat keluar dari rumahnya ada yang manggil, hei, katanya, siapa yang manggil Bu? Siapa yang manggil? Siapa? Bininya. Allahu Akbar, kan di rumah dia Bu, bukan di rumah orang lain. Dia keluar dari rumah, kan kalau dari rumahnya berarti ada bininya. Hei, kata bininya, nengoklah suaminya. Bininya bilang, bang, bahasa kitanya, itu mau dibawa kemana gandum persediaan untuk makan sehari-hari? Saya mau sedekahkan Neng, bahasa kitanya. Oh nggak boleh bang, kita makan apa kalau disedekahkan? Akhirnya tarik tuh gandum pecah, dar, abis. Nangis nih pemuda, balik ke syekhnya. Syekh, ampun Syekh, mohon maaf. Loh kenapa? Mana gandum yang katanya tadi mau kamu sedekahkan? Nggak jadi Syekh, udah hancur Syekh.
nggak bisa lagi saya sedekahin. Kenapa alasannya? Kamu bilang tadi dengan sangat pedenya, dengan sangat percaya dirinya, kalau kamu bisa mengalahkan 40 setan yang mengganggu kamu saat mau bersedekah. Betul Syekh, saya bersaksi 40 setan itu saya dapat kalahkan, tapi ada satu yang susah dikalahkan, induknya. Siapa Bu? La ilaha illallah. Ini kalau yang ketawa berarti punya pengalaman nih. Ternyata kita semua dalam diri kita punya potensi menjadi setan. Oke, ibu-ibu udah langsung oh bininya bener. Karena kadang kita sering jadi setan buat suami. Suami suka jadi setan buat istri. Anak suka jadi setan buat orang tua. Setan itu adjektif, kata sifat. Setiap yang dimaknai buruk itu setan. Jadi setan bukan hanya dari kalangan jin, tapi manusia bisa jadi setan. Bini ngelarang suaminya berbakti sama ibunya, berarti bininya setan. Tapi jangan dipanggil begitu juga, ya Bu ya. Ada anak, dia durhaka sama orang tuanya, berarti anaknya punya sifat. Tapi juga jangan dipanggil dasar anak. Hati-hati, kalau anaknya setan, emaknya juga setan berarti ya. Nah ini hati-hati dengan lisan kita. Bukan dia setan secara zohir, tapi sifatnya yang buruk bagaikan setan. Nah ini hati-hati, orang yang suka ngungkit apapun yang diberikannya bisa jadi karena adanya sifat ria. Ada orang sedekah Bu, dia sedekah nih. Ketika mau sedekah dia bilang sama DKM masjid, tolong nanti jangan disebut nama saya nggak mau ria. Hati-hati, itu juga bisa timbul ria tuh. Tolong nanti sebutnya hamba Allah, ya, jangan sebut nama saya. Ketika diumumin, alhamdulillah kita dapat sedekah sekian puluh juta, dari si A sekian, dari si B sekian, dari hamba Allah 20 juta. Semua menengok kanan kiri, hamba Allah siapa? Hamba Allah siapa? Gede banget ngasihnya. Ini yang hamba Allahnya senyum, dia nunduk. Dalam hatinya, hamba Allah itu saya, katanya. Semua masih nengok kanan kiri, temennya pun nengok kanan kiri, ditoel sama dia. Shh, hamba Allah itu saya. Tapi jangan bilang-bilang sama yang lain, katanya. Itu juga masih timbul atau terbesit ria. Kalau orang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, dia nggak mau kedengeran siapapun. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Itu berdusodaqatikum fani'immahi. Bisa juga kita sedekah terang-terangan, niatnya bukan ria, tapi apa? Tahadus bin ni'mah. Pengen ngajak orang berbuat kebaikan. Nih kita punya teman sekumpulan, yang pertama nggak suka ngaji, tukang gibah, meregehese, pelitnya bukan main. Masya Allah Bu, pelit bukan main. Tapi kalau belanja, dia shopping, dia royal, ngasih orang sedekah, taklim, kemudian lagi dia berbuat kebaikan dengan hartanya, nggak pernah mau. Ketika kita kumpul sama orang-orang begini, kita sedekah terang-terangan, ngeliatin depan mereka, saya sedekah. Niatnya bukan lagi ria, tapi apa? Memberi motivasi kepada mereka untuk ikut beramal. Jadi kalau niatnya seperti itu boleh. Cuman agak tipis nih jaraknya nih, ya, agak tipis. Kita lihat siapa yang sedang kita datangi, kelompok apa yang sedang kita datangi, begitulah kita. Tapi kalau yang kita datangi orang alim semua, orang dermawan semua, dan kita berusaha memperlihatkan sedekah kita, kalau kita yang paling baik, itu bisa jadi bukan lagi karena Allah atau memberikan motivasi, tapi niatnya ria. Ya Bu ya. Jadi hati-hati, timbulnya banyak penyakit rohani, kemudian lagi menimbulkan pertengkaran gara-gara sering mengungkit kebaikan. Bu, Ibu ngantuk ya? Lanjut sedikit lagi. Kita sebelum sesi tanya jawab. Baik. Dalam mengungkit kebaikan, ini biasanya sifat perempuan. Perempuan ini makhluk yang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul ya Bu ya?
suami punya salah. 20 tahun kemudian kita masih ingat. Masih. Mau tidur diungkit, mau makan diungkit, mau jalan-jalan lagi marah, lagi baik aja diungkit. Karena perempuan fitrahnya mudah maafin tapi sulit lupakan. Nah, hati-hati jangan sampai niat kita itu tadi pengen diakuin sama manusia. Capek ibu kalau nyari pujian atau tujuannya pengen dapat tadi, sekali lagi validasi dari manusia, nggak akan kenyang. Kita berbuat baik pengen dipuji suami ABCD dan lain sebagainya, ketika suami nggak ngasih feedback, sakit hati kita. Kok saya melayani suami tapi suami tidak memberikan feedback yang terbaik buat saya? Oh, berarti dia niat jadi istri solihanya biar pengen dikasih uang belanja lebih sama suami, bukan karena lillahi ta'ala. Nah, ini jangan sampai mengungkit kebaikan. Itulah sebab dari orang yang sering terbesit ria dalam hatinya. Kemudian terakhir, sebab atau bahayanya ya, akibat dan bahaya dari ria adalah hidupnya penuh kekecewaan dan kesedihan karena hanya berharap pada manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang dapat kebahagiaan akhirat dua cirinya. Kata Rasul, dua alamatus sa'adah fil akhirah. Yang pertama ridallah, yang kedua jannatullah. Satu, orang yang bahagia di akhirat dia dapat ridhonya Allah. Yang kedua, dia dapat syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik ibu-ibu sekalian, terakhir, apa dawa irriya wa tariqi mu'alajatil qalbi? Obat dari riya ini apa? Kita udah tahu tadi akibatnya begini. Sekarang obatnya apa, Ustazah? Kalau datang riya dalam hati kita, maka cara mengobatinya yang pertama al-maqamul awal fi qa'li urukihi wa usulihi. Kita butuh mencabut akar dan pokok-pokok ria yang ada dalam hati. Jadi harus kenal dulu dengan diri kita. Selama ini niat saya karena Allah atau bukan? Selama ini saya pamer atau tidak? Selama ini banyak terbesit ria atau tidak? Kalau kita udah muhasabah selama mungkin, kalau kita sudah melihat apa kesalahan kita, kalau kita sudah sadar dengan sifat ria kita, baru kita bisa mencabut akarnya sebaik mungkin. Di antaranya, bergaullah dengan orang-orang yang tidak ria. Kalau kita rajin bergaul sama orang yang ria, pamer dan tukang flexing, itu nggak bakal kecabut sampai akar-akarnya. Lagi gabung ria, udah gabung tobat lagi. Gabung lagi, timbul lagi rianya. Kenapa? Karena circle-nya itu lagi. Coba kalau kita berusaha keluar dari lingkungan dan circle tersebut, insya Allah bisa perlahan dicabut dari akar-akarnya. Ya Bu ya. Yang kedua, sini disebutkan caranya. Yang kedua, kalau lagi terbesit ria, katakan dalam hati kita, apa faidahnya dipuji oleh orang lain? Apa faidahnya tidak dipuji oleh orang lain? Bukankah mau dipuji atau tidak yang lebih tahu amal kita tuh Allah? Jadi saat terbesit ria, ibu-ibu bayangkan CCTV Allah 24 jam mantau. Ini kita lagi ria nih pas baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang lihat manusia muji kita, tapi lihat malaikat-malaikat Allah tuh CCTV-nya yang pada nyatet. Dia mau pura-pura katanya. Baca Qurannya pura-pura. Niatnya bukan karena Allah, dilaporin. Dari CCTV itu dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, beginilah hambamu nih. Dia pura-pura doang depan manusia. Niatnya bukan karena engkau. Jadi yakini CCTV Allah mantau 24 jam melihat kita, baik ketika sendirian ataupun ketika ramai orang. Ketika sendirian kita faham, oh ada CCTV Allah juga, saya harus ibadah sebaik mungkin walaupun gak ada manusia yang lihat. Lagi rame, oh manusia mungkin melihat saya baik, tapi Allah ngelihat yang sebenarnya dalam hati saya. Dalamnya lautan gak ada yang tahu,
apalagi dalamnya hati manusia, nggak ada yang bisa nebak. Lautan sampai Palung Mariana udah diselami. Tuh di ketinggian ini ada ini, di kedalaman ini ada binatang ini. Tapi dalamnya hati manusia, Bu, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu coba? Nggak ada yang tahu. Ibu duduk depan saya senyum, hatinya senyum apa enggak? Jangan-jangan dalam hatinya nih, ustazah lama bener ceramahnya sih katanya, dan lain sebagainya. Kan nggak ada yang tahu, betul nggak, Bu? Secara zohir, secara fisik kita ngelihat oke, begini. Tapi dalam hati yang tahu cuman kita dan Allah. Makanya yang paling dalam bukan laut, tapi hati manusia. Gak ada yang bisa baca kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya untuk mengkosongkan hati kita dari sifat ria dan pamer. Ya, Bu ya, buru-buru istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Yang ketiga, hatinya sering diisi dengan zikir dan istighfar. Ini lebih mudah untuk mengobati ria. Orang yang gak sadar dengan ria dan kepamerannya adalah orang yang jarang zikir, hatinya penuh dengan penyakit hati. Makanya kita tinggal pilih, mau istighfar siapa? Istighfar Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus alaihissalam ketika dilempar dari perahu, Bu, ibu kalau di tengah laut tiba-tiba dilempar dari perahu, bagaimana perasaannya? Nangis ya. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. 3 kegelapan yang beliau hadapi, 1 gelapnya malam, yang kedua gelapnya lautan, yang ketiga gelapnya perut ikan paus. Itu masuk ke dalam perut ikan paus, masih selamat atas izin Allah. Lisannya nggak berhenti ngucap istighfar, doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tuh istighfarnya Nabi Yunus. Ada lagi, kalau mau lebih panjang, biasa ibu-ibu rumil pengen doanya yang lebih panjang sukanya. Ya itu kependekan ustazah istighfarnya. Saya mah sukanya yang lebih panjangan dikit gitu ya. Oh boleh. Ada istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Apa ya? Terkenal nih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam dilempar dari surga sama istrinya di Jeddah, Nabi Adam di India, ketemu nanti di Jabal Rahmah. Lama tuh, saling sendirian, gak punya siapa-siapa, tapi lisannya selalu mendawamkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata ibu-ibu, ustazah ada yang lebih panjangan lagi enggak? Saya udah apal itu mah, la ilaha illa anta apal, Rabbana zalamna apal ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wa wa'dika mastata'tu. Masya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Emang ibu-ibu rumil nih luar biasa ya. Mau yang panjang, yang pendek semua dibabat. Hafal. Tapi ada yang dia tuh males istighfar. Aduh ustazah, dari tadi ada yang cemberut. Ini nggak ada yang pendek aja, pendek, simple. Biar gampang saya kalau habis sholat lagi aktivitas yang pendek gitu. Udah kalau yang pendek cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang rajin istighfar kalau dia kaget pasti istighfar. Beda kalau yang nggak pernah istighfar, begitu kaget yang diucapin kata-kata lata. Laki gue mati katanya, ini dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai lisan kita malah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi rajin-rajin istighfar, insya Allah itu bisa ngobatin penyakit ria. Ya Bu ya. Jadi ria itu tidak diperbolehkan karena menyangkut kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Beramal bukan lagi tujuannya Allah, tapi tujuannya manusia. Maka ria seringkali membawa bencana. Hati-hati, gara-gara ria jadi berantem, gara-gara ria putus silaturahim, gara-gara ria yang tadinya hartanya banyak dicolong. Karena kemana-mana kita ria. Ada orang punya emas berlian semua dipakai, udah kayak toko emas berjalan. Ini rawan
dicolong, kena maling. Betul ya Bu ya? Nah, tergantung dari kita bersikap, bagaimana yang kita tampilkan, itulah pribadi kita yang sesungguhnya. Saya nggak panjang lebar ibu-ibu karena sudah jam 11 juga ya. Baik, silahkan kepada moderator kalau ada sesi tanya jawab. Ibu-ibu jamaah, apabila ada yang ingin bertanya kepada Ustazah, kami silakan. Yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya, kalau kita suka nge-share gitu kayak kebaikan atau dakwah-dakwah dari Rumil gitu ya Ustazah, itu kan suka terbesit ada yang muji gitu ya Ustazah, misalnya Masya Allah atau apa, terus kita jawabnya apa itu Ustazah. Terus yang kedua, doa supaya kita buat beramal gitu Ustazah, supaya nggak ria, itu bagaimana, apa kita istighfar dulu atau ucapin taus atau gimana, supaya kita jauh-jauh dari itu semua Ustazah. Makasih Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini zaman medsos nih ya. Jadi kita seringkali sekarang men-share video-video dakwah, video-video kebaikan. Nah, ini berkaitan pengen saya sampaikan. Kalau yang kita share kebaikan dan itu menambah semangat amal orang lain, kita dapat pahala Bu. Bukan lagi riya, bukan. Tapi niatnya menyampaikan kebaikan. Di WA kita pasang status, di Instagram kita pasang tuh tausiahnya, dakwahnya ya. Dimanapun kita share. Kenapa? Ingin mengingatkan kepada orang lain untuk mendengar kebaikan tersebut. Itu juga pahala. Ada yang muji, Masya Allah, yang di-share yang baik-baik mulu ya, Masya Allah, tabarakallah. Kembalikan langsung pujiannya kepada Allah. Alhamdulillah walillah ilham. Jadi dipuji dalam hal apapun, kecantikan, popularitas, kebaikan, amal ibadah, balikinnya langsung sama Allah. Biar kita nggak kena penyakit, baik penyakit hati, penyakit jasmani ataupun yang lainnya. Ya. Nah, sekarang yang jadi PR adalah ketika yang kita share itu keburukan atau perkara yang menimbulkan adu domba, fitnah, menjelekkan orang lain. Akhirnya orang kena hujat. Dosa nggak yang share? Dosa nggak yang share? Dosa. Ya Bu ya. Ini pengen saya sampaikan juga, mungkin ibu-ibu ada yang tahu ya. Lagi viral video saya nih. Ya, lagi viral video saya di satu kajian, dan itu video yang hanya potongan. Saya yang ceramahnya aja apal apa yang saya omongin, tapi itu dipotong-potong sehingga menggiring opini untuk menimbulkan fitnah dan membuat orang lain menghujat orang yang ada di dalam video tersebut. Oke, mungkin saya salah terkait diksi pemilihan katanya kala itu. Tapi yang saya maksud dalam video tersebut bukan ngarah ke situ. Ini saya sampein karena live juga video Rumil, biar nonton juga yang lain yang salah paham ya. Ini live kan ya, Ustaz ya? Oke, biar saya klarifikasi. Ini rame video saya bahas tentang cadar sama hijab syar'i. Ya, kalau ibu-ibu pada nonton, lihat, karena pasti di-share tuh rame tuh. Terutama di Facebook, di YouTube, ada yang sampai bikin penyanggahan dan lain sebagainya, ya. Awal mulanya itu saya kajian di daerah Tangerang. Kita bahas hijab world. Bagaimana untuk memberikan motivasi buat orang-orang sekitar yang belum berhijab biar berhijab. Jadi yang datang itu ada yang belum berhijab, ada yang sudah berhijab, ada yang sudah lebih syar'i, ada yang sudah bercadar dan lain sebagainya, macam-macam nih. Itu kajian umum, campur. Oke? Di situ saya menjelaskan definisi hijab, khimar dengan jilbab. Itu beda secara definisi ketiganya. Ya, kalau jilbab pakaian, kalau khimar kerudung, kalau hijab itu penutup, batas. Tuh. Kemudian di video itu, kalau kita tonton itu 1 jam full. Kajiannya 1 jam full, kayak Rumil gini, ada tanya jawabnya. Ya. Dan itu saya lagi membahas definisi syar'i.
Sekarang masalah aurat saja, para ulama fikih kan masih berbeda pendapat. Betul ya? Kalau ibu meyakini ketika cadar wajib bagus, silahkan. Ada yang meyakini cadar sunnah, silahkan. Itu kan masing-masing pendapat. Perbedaan 4 imam mazhab yang berbeda. Betul ya Bu ya? Nah, saya nggak lagi bahas ikhtilafnya. Saya cuma lagi bilang selama ini kita memahami syar'i agak berbeda. Saya bilang, ini saya ulang ya Bu ya. Memahami syar'i agak berbeda. Kita menganggap siapa yang jilbabnya paling panjang, siapa yang bercadar, ada yang sampai tertutup mata, dia yang paling syar'i. Sedangkan yang belum berpakaian seperti itu dia tidak syar'i. Itu maksud saya. Tapi maksud saya bukan ngatain orang bercadar ama yang jilbab panjang. Saya bilang yang jilbab panjang, yang bercadar, mereka sudah syar'i, betul. Tapi bagi orang yang baru hijrah, jangan ketakutan kalau dia belum bisa seperti itu. Nggak apa-apa dia berproses dulu. Syar'i itu ketika kita sudah mampu menutupi yang memang wajib ditutup. Di lanjutan videonya saya bilang definisi syar'i selanjutnya apa. Pakaiannya tidak melekuk tubuh, tidak transparan, kemudian tidak tabaruj dan lain sebagainya. Itu lanjutan videonya sebenarnya. Ya, tapi dipotong-potong seolah-olah ustazah ini cuma ngomong syar'i itu cuma nutup dada. Berarti kalau bokongnya kemana-mana menurut dia nggak apa-apa. Loh, saya siapa yang bilang bokongnya kemana-mana? Saya bilang itu kan arti pemahaman orang saja yang gara-gara ngelihat potongan video. Saya bilang ya, jadi ya saya nggak apa-apa Bu, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting bukan saya yang upload tuh video. Kan yang kalau jadi masalah saya ngupload video, kemudian orang salah memahami videonya. Ini kan ada oknum-oknum tertentu, dia upload, dia potong, dia komentarin, akhirnya digiring opini sama beberapa orang. Yang bilang saya lulusan Al Zaitun, yang bilang, oh banyak itu, saya kenyang banget ya. Saya kenyang banget itu ya, dibilang begitu ya. Yang bilang lulusan Al Zaitun, yang bilang saya sesat, yang bilang ya macem-macem lah namanya orang dengan jarinya ya. Saya bilang alhamdulillah. Kemudian saya DM yang ngupload ini, saya bilang terima kasih Mas atau Mbak yang ngupload. Tapi saya izin mudah-mudahan lebih bijak dalam bermedsos, terutama kalau men-share video orang, jangan dipotong-potong. Saya bilang itu video 1 jam tapi dipotong jadi 30 detik, jadi 50 detik. Orang kan mahaminnya cuma itu aja, ya kan Bu? Betul ya? Maka saya sampaikan demi Allah, tidak ada niatan saya atau maksud saya menghina orang yang bercadar atau hijab syar'i, tidak. Itu cuma memberi motivasi atau pengertian bahwa yang sudah syar'i bagus, yang belum syar'i hargai mereka yang berproses. Jangan sampai kita ngatain, oh dia mah belum syar'i seperti saya gitu ya. Emang ada juga beberapa oknum yang seperti itu. Makanya kita saling merangkul. Ya biar orang yang baru hijrah nggak ketakutan dia ngaji Bu. Kan ada orang diajak ngaji, kenapa kamu nggak mau ngaji, malu yang lain pakaiannya udah syar'i. Saya emang nggak punya, baru punya, nggak apa-apa datang dulu. Nah maksud saya begitu. Karena itu waktu itu ajakan untuk berhijab. Maka saya sampaikan di video Rumil ini, kalau masih ada yang salah paham nggak apa-apa, monggo. Kalau masih ada yang bilang saya santri Al Zaitun, nggak apa-apa, alhamdulillahirobbil alamin. Saya muridnya Panji Gumilang, nggak apa-apa, silakan. Terserah ya, terserah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pahala buat yang nulis komentarnya, buat sayanya juga. Mudah-mudahan sayanya ya sepertinya memang saya salah, bukan sepertinya. Memang saya salah dalam pemilihan kata, saya salah dalam penyampaian. Banyak yang tidak suka, saya mohon maaf dengan lisan saya yang memang manusia kadang berbuat salah. Mudah-mudahan dimaafin, sama ibu-ibu yang hadir juga mudah-mudahan dimaafin. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kalau men-share kebaikan dipilah-pilih juga. Jangan sampai malah kita berbuat dosa dengan video yang dipotong-potong seperti itu, ya. Baik. Masih ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Silahkan, masih ada ibu-ibu. Masih ada yang bertanya? Cukup? Cukup Ustazah. Jazakillah khairan kasiran. Jadi okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana kalau kita sebagai manusia biasa kan kadang tadi seperti sudah disampaikan, kadang kita pernah berbuat baik pada waktu saat emosi itu pasti kadang keluar. Ngungkit ya? Iya, diungkit. Kadang kok begitu banget, nggak, kan udah pernah ditolong kok malah begini, kok malah memfitnah kita gitu. Itu sering sekali terjadi
secara kita tidak sadar apakah yang kita sampaikan keluar seperti itu menjadi apakah pahala kita hanya hilang ataukah kita malah mendapatkan dosa. Kadang itu yang sering kita alamin tuh seperti itu. Jadi kita udah menolong orang malah kita difitnah. Jadi kita akhirnya menyampaikan kepada teman-teman yang lain sebenarnya tujuan kita adalah mengklarifikasi. Ya. Tapi secara tidak sadar menyampaikan duh kok nggak tahu diri banget padahal sudah menolong begini gitu. Tujuannya pengen klarifikasi juga, ya. Cuman, nah itu apakah menjadi kita itu riya, pahala kita jadi hilang, ataukah kita malah mendapatkan dosa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi dalam ungkit mengungkit. Ya, ini adalah fitrah manusiawi. Semuanya pasti pernah ngungkit-ngungkit kebaikannya. Memang yang berat itu adalah melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan mengingat kebaikan orang lain kepada kita, itu susah, bukan main. Ya, karena yang sering kita lakukan adalah mengingat kebaikan kita dan mengingat keburukan orang lain. Makanya hati kita gampang ngungkit apa yang kita lakukan. Kalau kita mencoba mengamalkan yang tadi, melupakan kebaikan kita dan mengingat kebaikan orang lain, insya Allah dalam ungkit mengungkit itu bisa diminimalisir. Kita fitrahnya manusia memang suka ngungkit, apalagi untuk klarifikasi. Misal, ada orang datang mau ngutang. Ini biasanya ungkit mengungkit dalam perkara ngutang. Dia susah ngutang. Bu, tolong dong saya minjem 1 juta aja buat bayaran anak sekolah. Tolong banget, Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa, dibantu sama kita. Begitu kita lagi susah, kita berharap dia bantuin kita. Nah, hati-hati, makanya ketika bantu orang jangan sampai niatnya pengen dibales. Tapi berniatlah karena Allah, ya Allah mau dibales nggak dibales, saya niatnya bantu. Kalau niatnya sudah lari dari tujuan kepada Allah, itulah yang membuat kita kecewa, akhirnya mudah mengungkit. Saya niat ngasih pinjaman sama dia, berharap kalau saya lagi susah dia mau minjemin saya juga. Begitu kita lagi susah dia kagak mau minjemin, kecewa nggak? Kecewa, akhirnya keluar ungkitan itu. Oh lagi susah saya pinjemin, sekarang saya susah, kamu nggak mau minjemin, kamu nggak tahu diri dan lain sebagainya. Habis amal kita. Oke, seperti itu ibu-ibu. Maka sekali lagi, ketika bantu niatinnya lillahi ta'ala. Kayak ngasih orang utang nih. Ini kalau kata orang tua saya diajarin kalau ada orang yang ngutang, kita kudu punya uang panas disebutnya. Jadi dalam berumah tangga tuh ada uang panas. Uang panas tuh uang yang disisihin kalau ada orang minta bantuan, orang mau ngutang. Dan itu artinya kita nggak berharap itu kembali, misalkan. Kan ada orang yang ngutang dia bayar lagi, tapi ada orang yang ngutang habis itu kagak ada kabarnya. WA-nya diblokir. Semuanya ya. Medsosnya diblokir, WA-nya diblokir. Nggak lagi membangun hubungan dan lain sebagainya, banyak. Jadi kudu ada uang ikhlas, uang panas disebutnya. Dia datang berapa minjemnya. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada orang yang ngutang sama saya, dia ngutang sekian, saya nggak pinjeminnya sekian. Misal, yang paling ribet tuh kalau yang ngutang itu saudara sendiri, sama sahabat sendiri, udah berabe deh itu. Dikasih takut nggak dibalikin, dan kita yakin pasti nggak dibalikin. Nggak dikasih nggak enak, keluarga dekat. Maka dia minjem berapa? 1 juta. Kita bilang, mohon maaf, saya cuman ada uang misalkan 500.000. Ini bukan pelit, tapi yang kita punya uang ikhlasnya cuma sekian, 500 gitu. Dan kita tahu hitungan keuangan keluarga kita. Kalau mau, saya nggak bisa bantu 1 juta, cuman ada 500. Silakan. Oh ya udah deh, saya pinjem lu 500. Ini kita udah ikhlas nih pas ngasih lillahi ta'ala, ya Allah, kalau saya mah yakin emang gak bakal dibalikin sama nih orang gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi mencoba mentajdid niatnya, memperbarui niatnya, bukan lagi karena pengen dibales, bukan lagi pengen bergantian saling memberi, tapi bagaimana biarlah Allah yang membalas kebaikan kita membantu orang lain gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki niatnya, kembalikan lillahi ta'ala. Gitu ya Bu ya. Udah ya. Masih ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Masih? Atau Ada sudah? yang bertanya? Cukup?
Cukup ya? Oke. Jazakillah khairan kasiron Ustazah. Sama. Semoga kita bisa ambil manfaatnya dari ilmu pagi ini dan kita terhindar dari riya ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu jamaah Rumil yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian pagi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.